Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasidia Amartia. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi B semester 3. Saya membuat video ini untuk memenuhi nilai UTS Filsafat Ilmu. Nah, dalam video ini saya akan membahas dua materi, yaitu ilmu dan moral. Nah, yang pertama adalah ilmu. Ilmu adalah segala sesuatu yang paling penting di kehidupan manusia. Ilmu juga bisa dikatakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup manusia. Dengan ilmu kita dapat mengubah wajah dunia dari kesengsaraan, misalnya seperti memberantas penyakit. Nah, gimana sih caranya kita memberantas penyakit? Nah, para suster-suster ini, para perawat-perawat ini, para dokter-dokter ini belajar bagaimana caranya, ada pelajarannya gitu, ada ilmunya. Terus bisa memberantas kemiskinan. Nah, dan dengan ilmu ini kita dapat memberantas kemiskinan. Nah, misalnya ada seseorang yang dikatakan ekonominya rendah ya, tidak penuh dengan kesederhanaan atau kemiskinan gitu, tapi dia mempunyai ilmu. Misalnya dia mempunyai lahan dan dia mempunyai ilmu untuk berkebun, maka dia olah lahan tersebut untuk bisa menghasilkan uang sehingga dia terlepas dari kemiskinan tersebut. Dengan adanya ilmu pula kita dapat mengembangkan komunikasi kita, teknologi dan pendidikan. Misalnya kita berilmu, kita memiliki kecerdasan di bidang IT, maka kita dapat menciptakan teknologi-teknologi yang lebih dari sekarang ini. Misalnya handphone. Dulu handphone hanya bisa telepon dan SMS. Tapi dengan kecerdasan manusia, dengan ilmu itu, manusia ini memiliki ilmu yang lebih, maka si manusia ini menciptakan handphone yang lebih berkualitas seperti sekarang ini bisa. Yang kedua ada moral. Moral yaitu perbuatan yang dinilai. Moral juga merupakan kondisi pikiran, perasaan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai baik buruknya. Seperti di Indonesia ini. Di Indonesia ini moral merupakan hal yang penting karena seseorang bisa dikatakan baik atau buruknya berdasarkan moral tersebut. Moral dan etika ini memiliki sedikit perbedaan. Moral adalah secara spontan, sedangkan etika sistem atau tersusun. Nah, di sini saya akan memberikan 3 contoh bermoral, yaitu yang pertama adalah berbicara halus kepada orang tua. Jadi kita tidak boleh tuh namanya membentak orang tua seperti kayak nyolot gitu, nanti tidak sopan gitu jatuhnya, seperti kayak anak durhaka gitu ya, nauzubillah min dzalik. Jadi kita harus berbicara dengan halus, dengan ramah, dengan sopan, dengan santun. Jadi kalau saya ditanya, kamu kok nggak ngerjain PR, ya jangan ngegas gitu, harus kayak, iya bu, ini mau dikerjain atau gimana ya, pokoknya dijawab dengan bahasa-bahasa yang sopan gitu, tidak menyakiti hati orang tua. Yang kedua itu menunduk ketika berjalan. Nah, misalnya kita sedang berjalan di kerumunan, kita jangan seperti orang nampangan kayak jangan, tapi harus kayak misi pak, misi bu gitu, seperti kayak sopan lah gitu, ada bahasa permisinya gitu. Jangan sampai nanti ada omongan, siapa sih itu kok lewat, nggak sopan banget, asal lewat-lewat aja. Jadi di Indonesia ini sangat penting sekali, bahkan cara berjalan kita pun seperti kayak dianjurkan untuk menunduk gitu, kayak menghormati orang-orang yang berada di jalan tersebut gitu. Nah, yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini pasti ya, karena membuang sampah sembarangan itu dapat merugikan kita semua, bukan orang lain tapi kita semua, bisa menyebabkan kebanjiran dan baunya juga busuk, tidak nyaman gitu. Ya, saya kira itu saja penjelasan dari saya tentang ilmu dan moral. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.